Halo, kita akan belajar mengenai variabel dan mengolahnya dengan operasi matematika. Dalam artian kita menggunakan tambah, kurang, kali, bagi. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan sebuah variabel yang nilai yaitu 50. Number 2 kita berikan angka 50 juga. Operasi yang pertama yang akan kita uji adalah number 3 sama dengan number 1 ditambah number 2. Oke. Kemudian kita jalankan, kita run, dan hasilnya tidak ada. Flash konsol akan flash saja, flashing saja. Itu dikarenakan kita tidak melakukan apa-apa di konsol itu. Untuk melakukan apa-apa di konsol itu adalah write line, bisa kita write line atau write saja text window dot write, dan write line kita kita punya dua opsi, dan kita tuliskan number 3 di konsol. Maka di konsol akan terisi dengan angka nomor 1 ditambah nomor 2. Nomor 1 adalah ini, adalah 50, dan nomor 2 adalah ini dan ada 50. Jadi nomor 3 sama dengan 50 ditambah 50. Oke, kemudian kita klik run dan jalankan, dan 50 ditambah 50 adalah 100. Nomor 1 tambah nomor 2 adalah 100. Oke. Terima kasih. Untuk belum terima kasih karena kita akan perlu untuk membuatkan nomor 1 ditambah dikurang nomor 2. Oke, pada saat ini nomor 4 akan berisi angka 0 karena nomor 1 adalah ini, adalah 50, dan nomor 2 adalah ini dan adalah 50, maka nomor 1 dikurangi nomor 2 adalah 50 dikurangi 50 adalah 0 dan disamadengankan atau disimpan di variabel nomor 4. Variabel yang bernama nomor 4. Jika variabel yang bernama nomor 4 ini di outputkan ke konsol Windows atau text window, maka akan muncul hasilnya adalah 0. Akan kelihatan hasilnya adalah 0. Kita masukkan nomor 4 sebagai sebagai objek yang akan dikerjakan sebagai objek dari verb write line ini. Kemudian kita klik run atau klik tekan F5, dan pada baris kedua dari konsol akan menghasilkan angka 0. Kita klik close, kemudian kita ketik number 5 sama dengan number 1 dibagi number 2, maka hasilnya adalah kita outputkan ke konsol number 5. Oke. Maka hasil number 5 akan 1 karena number 1 ini typo 1, ini cukup nomor 1 saja, bukan nomor 1 spasi 1 spasi bagi, bukan itu. Tapi yang di sini diinginkan adalah nomor 1 50 dibagi nomor 2 50, jadi 50 dibagi 50 adalah 1, kemudian disimpan ke nomor 5, disimpan ke variabel yang bernama number 5. Kemudian pada baris ke-10 baris berikutnya di bawah baris di bawahnya adalah text window titik write line number 5. Nomor 5 di sini adalah hasilnya, hasil yang akan di outputkan. Kemudian kita klik run atau kita jalankan, maka hasilnya adalah
1, karena nomor 1 dibagi nomor 2 adalah 50, dibagi 50 adalah 1, maka disimpan di adalah 1, kemudian disimpan di variabel bernama number 5 dan di outputkan ke konsol. Ya, ini adalah output ketiga. Dari sini kita bisa hitung jumlah barisnya di layar konsol kita. Ada 3 baris, 100, 0, dan 1, di mana 100 adalah baris pertama dan 0 adalah baris kedua dan 1 adalah baris ketiga. Jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa ada 3 text window write line di sepanjang kode kita. Mari kita hitung bersama-sama. Text window dot write line yang pertama, text window yang write line yang kedua, dan text window write line yang ketiga. Text window write line yang pertama berisi number 3, yaitu number 1 ditambah number 2, 50 tambah 50 yaitu 100. Text window write line yang kedua berisi number 4, yaitu number 1 dikurang number 2, 50 kurang 50 adalah 0. Jadi text window write line yang kedua akan berisi 0, dan text window write line yang ketiga akan berisi number 5, yaitu number 1 dibagi number 2, yaitu 50 dibagi 50 yaitu 1. Jadi text window write line yang ketiga akan berisi 1. Kemudian kita jalankan 100, 0, 1. Kemudian kita close. Dan yang terakhir, selain tambah, kurang, dan bagi, yang akan dicobakan berikutnya adalah bagi kali. Nomor 6 sama dengan nomor 1 dikali bintang nomor 2, kemudian di outputkan ya, untuk menjadikan supaya dia bagus terurut. Jadi kita number 6 kan. Oke, sekarang kita jalankan uturan, dan baris keempat 1, 2, 3, dan 4 adalah 2500. Kemudian kita close. Oke, itu beberapa operasi matematika pada variabel-variabel. Jikalau kamu tidak mau menggunakan variabel, kamu tetap bisa melakukan operasi matematika. Misalnya kita cuma membuat answer, jawaban sama dengan 50 ditambah 50, dan kita outputkan atau kita keluarkan isi dari variabel ke konsol. Maka kalau kita jalankan, maka hasilnya akan 100 pada line ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berasal dari 50 tambah 50, tapi tanpa memasukkan 50 nya ke dalam suatu variabel nomor 1 dan 50 berikutnya ke dalam variabel nomor 2. Oke, untuk berikutnya kita bisa bikin jawaban sama dengan 50 dikurang 50, dan kemudian kita write line lagi jawaban. Kamu di sini akan mendapatkan jawaban pada line terakhir adalah 0, karena 50 dikurangi 50 adalah 0, dimasukkan ke variabel jawaban, sementara variabel jawaban akan di-outputkan jadi 0. Untuk berikutnya, jawaban sama dengan 50 dibagi 50, kemudian jawaban di outputkan, maka hasilnya adalah 1.
betul 1. Jika jawaban sama dengan 50 dikali 50, maka text window dot write line jawaban akan menghasilkan 2500. Iya, benar. Sebagai lanjutannya, kita akan membuat program yang sedikit unik, yaitu program converter dari Fahrenheit ke Celsius. Program Fahrenheit ke Celsius ini, pertama yang kamu butuhkan adalah sebuah pertanyaan, yaitu sebuah perintah, yaitu silahkan masukkan nilai Fahrenheit. Kemudian yang kamu butuhkan adalah text window .read ya, supaya memasukkan ini ke dalam variabel Fahrenheit. Oke. Kemudian yang kamu butuhkan berikutnya adalah outputnya ya. Yang kamu butuhkan berikutnya adalah sebuah rumus konversi dari pelajaran fisika kamu di waktu SMA atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah umum, SMA atau SMP. Kalau rumus itu kamu perlu membrowse searching di Google, tapi di sini kita sudah punya rumusnya. Bahwa temperaturnya adalah derajat Celcius sama dengan 5 dibuka kurung derajat Fahrenheit dikurangi 32 ditutup kurung, kemudian dibagi 9. Jadi operasi yang pertama adalah mengurangi derajat Fahrenheit dengan 32, kemudian mengalinya dengan 5, kemudian membaginya dengan 9. Oke, yang pertama kamu perlukan adalah variabel lain, yaitu variabel temporary atau variabel sementara, itu Fahrenheit, yang kita isikan dengan Fahrenheit kurang 32, kemudian answer 2, ini answer 1, answer 2 sama dengan 5 dikali answer 1, kemudian answer berikutnya adalah answer 2 dibagi dengan 9, dan answer 3 inilah answer yang terakhir. Jadi kalau kita outputkan answer 3 ini ke konsol, maka akan menghasilkan nilai derajat Celcius yang kita inginkan. Jika kita run di sini, maka silahkan masukkan nilai Fahrenheit. Yang output yang lain yang sebelumnya kamu abaikan atau tidak usah kamu gobris dulu, kamu fokus ke sini saja. Silakan masukkan nilai Fahrenheit ini. Misalnya nilai Fahrenheit-nya adalah 32 derajat Celcius Fahrenheit, maka derajat Celcius 32 derajat Fahrenheit, maka derajat Celciusnya adalah 0 derajat. Jika kita tes dengan menggunakan manual,
dengan kalkulator, maka kita akan dapat 32 dikurangi 32, karena derajat Fahrenheitnya tadi 32, maka ditukar 32 dikurangi 32 sama dengan 0, kemudian dikali 5 sama dengan 0, kemudian dibagi 9 sama dengan 0. Jadi derajat Celcius dari 32 derajat Fahrenheit adalah 0 derajat Celcius. Kemudian kalau kita tukar derajat Fahrenheitnya adalah 100, maka seharusnya hasilnya 100 dikurangi 32 dikali 5 dibagi 9, hasilnya 37,777 derajat Celcius. Ini bisa kita coba di program kita. Pertama kita mulai ulang lagi, kita close, kemudian kita jalankan lagi program kita, klik run atau F5, kemudian kamu kembali ke dalam menu dalam layar konsol program kamu, kita letakkan 100. Nah, hasil derajat Celciusnya 37,7777 dan hasilnya hampir sama dengan hasil menggunakan kalkulator yang kita lakukan secara manual tadi. Berarti program kita sudah benar, core dari program kita sudah benar, tinggal memberikan sedikit aksesoris lagi. Jadi sekarang yang kita perlukan adalah sebuah petunjuk, sebuah simbol petunjuk bahwa derajat Celciusnya adalah seperti itu, bahwa derajat Celciusnya adalah yang terakhir. Maka silakan masukkan Fahrenheit kamu 100, maka hasil atau outputnya adalah 37,778 dan ada petunjuk atau ada kata derajat Celcius di belakang jawabannya. Jika sebelumnya tidak ada kata derajat Celcius di belakang angka outputnya. Oke, jika mau lebih bagus lagi, kita bisa cari di Charmap. Buka command prompt kamu, kemudian ketikkan Charmap, perintah command atau command Charmap, kemudian enter, kemudian muncul Charmap dan kamu cari lambang derajat Celcius di daerah simbol-simbolnya. Untuk mencari derajat Celcius, kamu ini bisa menggunakan ini, kemudian select, kemudian 02DA kamu berikan di sini, kemudian kamu pastekan ke sini. Nah, kamu pastekan lagi, kamu sudah mempunyai derajat. Kemudian kamu tambahkan huruf C, kamu sudah mempunyai lambang derajat Celcius. Kamu jalankan atau kamu klik run dan kamu cobakan lagi dengan angka 100 Fahrenheitnya dan kamu mempunyai 37,7778 derajat Celcius. Sekian video singkat dari saya mengenai bermain-main dengan variabel angka. Terima kasih. Salam sejahtera.